oleh Bapak Krisna Mamanasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembukaan untuk dari separuh ngaji. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K SD Negeri Prenapus 02 Pemerintahan Kabupaten Semarang tahun 2025. Oke, ini perkenalkan, nama saya Krisna Mamanasi. Dan ini data saya mengabdi di SD Negeri Prenapus 02 dan alhamdulillah di desa sendiri dekat dari rumah, dekat dari sini juga. Terus next, ini saya lanjutkan visi misi dulu ya, visi SD Negeri Prenapus 02 diawali dengan misi di SD Prenapus 2 ini yang disepakati oleh warga sekolah dan komite dan perwakilan wali murid, yaitu terwujudnya insan yang berakhlak mulia, pintar, terampil, dan berkebinekaan global. Dan visi ini selalu kita sampaikan setiap awal pembelajaran dan setiap upacara atau setiap kegiatan-kegiatan di sekolah, agar siswa bukan cuma menghafal dan membaca, tapi siswa juga mengamalkan misi dari SD Prenapus 2 ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya untuk misi dari SD Negeri Prenapus 02 ini juga adalah misi yang telah disepakati oleh warga sekolah, kepala sekolah, yaitu mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan akhlak mulia yang dilandasi oleh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendorong dan menumbuhkan semangat untuk pembiasaan etika bersikap, berucap, dan bertindak yang dilandasi oleh kedisiplinan dan tanggung jawab, menumbuhkan dan mendorong semangat peduli sesama dan lingkungan melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan langsung kepada seluruh komunitas sekolah. Terus selanjutnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menumbuhkan potensi bakat, minat, dan potensi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus selanjutnya ini yang terakhir, mendorong dan menumbuh kembangkan multi kecerdasan peserta didik melalui model pembelajaran yang kolaboratif, kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Oke. Ini adalah rencana hasil kerja kepala sekolah yang diintervensi dan juga disepakati oleh Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga teknis, dan kepala. Yaitu rencana hasilnya terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dengan seperti yang sudah dilakukan, yaitu observasi ibu kepala sekolah terhadap guru ketika sedang mengajar ya. Setelah mengajar, ibu kepala sekolah memberikan tanggapan dan evaluasi kepada guru tersebut. Terus ini ada juga rencana hasil kerja terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pengembangan kompetensinya seperti kita biasanya kalau di kantor
mengerjakan PMM itu ya, PMM terus kesepakatan membuat modul ajar bersama yang modul ajar sesuai dengan aplikasi di PMM dan sekarang sudah ada, dan itu untuk aplikasi PMM dan sekarang kita mengenai ruang GBK itu sangat membantu kita dalam pembelajaran atau dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan keadaan dan sesuai kurikulum yang telah berlaku di pendidikan Indonesia. Terus yang selanjutnya kita adalah terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran ini, serta pembimbingan dan pelatihan mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, ini supervisi biasanya dilakukan juga oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah kepada guru-guru yang bersangkutan ya, ketika sedang mengajar. Dari pihak pimpinan kepala sekolah atau kepala sekolah menilai kita dalam mengajar, kita menyampaikan materi kepada siswa, dan itu sangat membantu kita, dan itu sangat membuat kita menjadi, kalau bahasa sekarang ini bahasa ke atas. Terus selanjutnya adalah output kegiatan dari rencana hasil kerja dari warga sekolah. Di sini adalah outputnya terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah melalui program supervisi, dan alhamdulillah supervisi di sekolah kami sudah terlaksana dengan baik dan lancar, walaupun ada sedikit kendala, misalnya ya kendala dalam hal dokumentasi karena mungkin mati listrik. Penyampaian hasil untuk yang poin kedua ini, penyampaian hasil evaluasi guru terhadap hasil pekerjaan dan perilaku murid dengan cara mendorong murid untuk terus meningkatkan kemampuan tiap individu. Ya, ini paling penting terutama untuk saya sebagai guru PJOK. Apalagi di SD Negeri Kampus 2 ini kita ada mengadakan ekstra voli dan badminton. Untuk ekstra kurikulum sekolah kami kan dilaksanakan voli satu minggu sekali, dan untuk ekstra badminton juga 1 minggu sekali. Nah, ketika ada siswa minat untuk mengikuti ekstra dan mengikuti olahraga itu, pertama yang kita lakukan, kita menyarankan anak tersebut untuk mengikuti ekstra kurikuler dengan persetujuan dari orang tua atau wali murid. Untuk meningkatkan kemampuan individu atau peserta didik, terkadang kita diskusi kepada wali murid untuk menyarankan anak tersebut memasukkan ke kelompok atau dia berada. Biasanya ibu kepala selalu memberikan motivasi dan solusi terbaik untuk kita guru dan tenaga pendidik, sehingga untuk besok, hari berikutnya, minggu berikutnya, dan bulan berikutnya kita lebih semangat lagi menjadi lebih baik, menjadi versi yang terbaik setelah mendengarkan mukadimah atau ceramah dari ibu kepala biasanya. Oke, Mbak Amin, next. Nah, ini saya langsung saja ke kesimpulan ya. Ini kesimpulan yang saya ambil dari laporan orientasi P3K ini ya. Ini orientasi kesimpulan yang saya ambil. Dampak yang saya rasakan adalah orientasi P3K ini memberikan bekal kepada pegawai pemerintah dengan kerja baru untuk mengetahui dan menerapkan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah di lingkungan kerjanya. Dan ini saya juga belajar, yaitu jadi bekerja lebih baik setelah mengikuti MOC ini. Terus untuk poin yang kedua, orientasi P3K juga memberikan arah kerja bagi P3K agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dan program dari setiap organisasi pemerintah daerah atau OPD tempat P3K bekerja. Nah, ini juga memberikan arah untuk saya pribadi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran program di setiap
organisasi pemerintah ya. Mas Imam ya, kenapa? Mas Imam, oke. Coach Imam, oke. Siapa? Saya catat pertanyaannya ya, Pak Imam ya. Apa tujuan utama dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dari etika bagi P3K di SD Negeri Pengawas? Tujuan utama dari orientasi pengenalan ya, nilai dan etika. Saya akan dulu pertanyaannya ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, oke, monggo silakan Ibu Fiksi. Oke, apa rekomendasi untuk pelaksanaan orientasi P3KI atau emosi di masa mendatang? Oke, saya catat di sini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini saya menjawab pertanyaan dari Pak Imam ya. Pertanyaan yang pertama tadi, apa tujuan kita dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K di instansi SD Negeri Pengawas 02. Oke. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman kepada guru P3K mengenai nilai dasar ASN, etika profesi, terus ini serta budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang. Sehingga mungkin kalau kajiannya di kecamatan dulu ya. Kecamatan itu sebagai masukan yang luar biasa. Kita mengembangkan diri di lingkup kecamatan dulu. Kalau sudah itu baru lingkup yang lebih atas, lingkup kabupaten, lingkup BPMP. Ya di sana kalau lingkup BPMP itu kemarin kita sudah mendapatkan lingkup itu sudah kita share bagi semua ASN, berarti dengan termasuk ASN. Ini sudah yang pertama. Kalau kalian pengen lagi data diri itu nanti yang panggil BPMP ke sana. Itu kelihatannya berdua ya, nanti organisasinya seperti apa. Yang jelas untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sebagai ASN, sehingga kalau pengetahuan kita itu selalu bertambah, itu kita akan menguasai pembelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bubi untuk saran dan masukannya. Dan ini terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan memberikan masukan. Dan presentasi dari saya tutup. Dan apabila ada kesalahan dan penyampaian atau tutur kata atau mungkin bernikah atau menjawab pertanyaan dalam presentasi ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar.